Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyono Rizky Nugraha, program studi budidaya ikan NIT 24.3.08.009. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit cara budidaya ikan nila sistem bioflok. Halo Sobat Bahari, hari ini kita akan mengupas tuntas salah satu teknologi budidaya yang paling efisien, yaitu sistem bioflok. Bioflok bukan sekedar tren, melainkan solusi budidaya di lahan sempit dengan penggunaan air yang sangat hemat serta efisien pakan yang tinggi. Kita akan membahas 5 tahap krusial, mulai dari persiapan lahan hingga proses pasca panen. Persiapan lahan dan wadah budidaya. Tahap pertama adalah persiapan lahan. Keunggulan bioflok adalah kemampuannya diterapkan di lahan terbatas. Ada pemilihan wadah. Gunakan kolam terpal diameter 2-3 meter dengan kerangka besi yang kuat, bentuk bulat, memudahkan pengumpulan kotoran di tengah. Kemudian sistem aerasi. Ini adalah jantung bioflok. Pastikan suplai oksigen tersedia 24 jam. Menggunakan blower atau aerator yang kuat. Titik aerasi harus merata untuk menjaga vlog tetap melayang dan tidak mengendap di dasar. Sanitasi. Sebelum digunakan, cuci kolam dengan kaporit atau antiseptik untuk membunuh bakteri dan patogen, lalu bilas hingga bersih. Pembentukan media budidaya. Inilah inti dari sistem bioflok, mengubah limbah menjadi protein. Media tidak bisa langsung diisi ikan, kita harus menyiapkan airnya terlebih dahulu. Ada pengisian air. Isi air setinggi 80-100 cm. Kemudian masukkan garam krosok 1 kg per meter kubik untuk menstabilkan osmoragulasi ikan, dan kapur dolomit 50-100 gram per meter kubik untuk menjaga pH. Gunakan karbon. Tambahkan molase sekitar 100 ml per meter kubik sebagai sumber karbon bagi bakteri. Kemudian masukkan probiotik seperti bakteri Bacillus sp, Lactobacillus, dan lain-lain. Kemudian diamkan selama 7-10 hari dengan aerasi penuh hingga air berubah warna menjadi coklat muda dan muncul gumpalan halus yang disebut vlog. Penebaran benih. Setelah media siap, saatnya menebar benih. Kualitas benih, gunakan benih nila unggul yang sudah bersertifikat. Ukurannya 5-7 cm agar lebih tahan. Padat tebar. Bioflok memungkinkan padat tebar tinggi antara 100-100 ekor per meter kubik. Aklimatisasi, jangan langsung tuang, letakkan plastik yang berisi benih di permukaan kolam selama 15-20 menit agar suhu air di dalam plastik sama dengan air kolam. Kemudian biarkan ikan keluar dengan sendirinya. Lakukan penebaran pada pagi atau sore hari saat suhu sejuk. Pemeliharaan ikan. Masa pemeliharaan sekitar 3-4 bulan. Manajemen pakan. Berikan pakan yang berkualitas dengan protein 28-30%. Karena ada bioflok sebagai pakan alami, kita bisa mengurangi jatah pakan pabrik sebesar 20-30%. Gunakan teknik ad libitum sampai kenyang namun tidak sisa. Monitoring kualitas air. Cek suhu. Suhu idealnya 25-30 derajat Celcius, pH 7-8. Dan yang terpenting adalah volume vlog. Menggunakan gelas kerucut Imhoff. Jika vlog terlalu pekat 30 ml per liter, lakukan pembuangan endapan di dasar kolam. Hama dan penyakit. Nila di bioflok relatif jarang terkena parasit. Namun jamur saprolegnia kuncinya adalah menjaga aerasi tetap stabil. Jika ikan menggantung di permukaan, itu tanda DO-nya rendah atau kadar amoniak yang tinggi. Panen dan pasca panen.
Setelah dipelihara 3-4 bulan, ikan nila biasanya sudah mencapai ukuran konsumsi sekitar 300-500 gram per ekor. Yang pertama, persiapan panen. Puasakan ikan selama 24 jam sebelum panen agar lambung kosong dan ikan tidak stres saat pengangkutan. Teknik panen: surutkan air kolam, tangkap ikan menggunakan jaring halus, lakukan penyortiran ukuran untuk memenuhi permintaan pasar. Pasca panen, ikan nila sistem bioflok dikenal sebagai daging yang lebih padat dan tidak berbau lumpur sehingga harga jualnya biasanya lebih tinggi. Pastikan menjaga rantai dingin jika ikan dijual dalam kondisi mati atau gunakan oksigen untuk pengiriman ikan hidup. Budidaya ikan nila sistem bioflok memang memerlukan ketelitian eksternal di awal, terutama dalam menjaga keseimbangan bakteri dan oksigen. Namun, hasil panen yang melimpah dan efisien, biaya pakan akan sebanding dengan usaha Anda. Jangan takut untuk mencoba dan terus belajar dari setiap siklus. Terima kasih telah menonton. Salam sukses, salam budidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber video ini diambil dari Mina Athena Farm yang berlokasi di Magelang yang diupload oleh channel Cap Capung.